Artinya memang jiwa saya masuk politik itu yang menarik saya masuk politik. Perubahan itu tadi gitu. Jadi harus tahu dulu spiritnya saya itu gimana gitu kan. Saya berangkatnya dari situ masuk politik, bukan karena pingin kaya. Alhamdulillah orang tua saya cukup mampu. Jadi kepala saya itu bukan mau jadi politisi ini punya duit, enggak gitu, bukan itu. Tapi saya mulai tidak pernah memuji atau membenarkan lagi tindakan ketika dia mulai Gibran masuk jadi wali kota. Itu bisa dilihat dari medsos saya. Saya sudah mulai menarik garis, oh ini orang nih mulai mencurigakan nih gitu. Kayaknya akhirnya manusia biasa juga. Pak Ciko, dulu diehardnya Pak Jokowi loh. Terus kenapa? Cakep tuh pertanyaannya. Aduh. Apa ya? Die hard saya, betul. Saya die hard. Saya ceritain ke belakang dulu sebelum itu. Saya dulu kuliah di Amerika. Iya. Saya kuliah di New York. Tahun 97 udah selesai tapi saya kerja dulu. Terus mengikuti reformasi di TV. Saya ngefans sama Amin Rais. Gitu, ngefans sama Amin Rais. Tahun 97 bulan Desember Amin Rais pergi ke New York, diundang ke Washington DC untuk bicara di PBB mengenai situasi Indonesia. Dia mendaratnya di New York, saya yang jemput di bandara. Saya sama calon istri saya dulu 97, yang mantan istri saya sekarang. Bukan. Ada yang sebelumnya. Jadi dia masih, terus saya jemput di New York. Saya bilang saya mendukung Bapak. Saya anterin dia ke hotel yang sederhana lah, ada Howard Johnson di Broadway. Anterin, nah udah. Itu akhirnya dia bilang kalau ke Jakarta main-main ke Menteng, ke Muhammadiyah maksudnya. Nah, saya main, terus saya ikut Majelis Amanat Rakyat, saya ikut diriin Partai Amanat Nasional. Dalam perjalanannya, artinya memang jiwa saya masuk politik itu yang menarik saya masuk politik. Ya kan, perubahan. Iya. Perubahan. Iya. Kesebut lagi. Iya. Maksudnya apa ya? Ada spirit untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik gitu. Intinya itu. Gitu. Bahwa jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Jadi pada intinya itu tadi gitu. Jadi harus tahu dulu spiritnya saya itu gimana gitu kan. Saya berangkatnya dari situ masuk politik, bukan karena pingin kaya. Alhamdulillah orang tua saya cukup mampu gitu. Jadi kepala saya itu bukan mau jadi politisi ini punya duit, enggak gitu, bukan itu. Saya ikut depan sampai saya pernah jadi ketua DPW, ketua DPP dan lain-lain. Dalam perjalanannya saya merasa ini kok nanggung ya, gitu. Gerakannya, gitu. Partai politik yang saya berada ini kok hambar gitu, nggak ada itu greget. Nah, selalu nyari greget aja nih kita nih. Jadi 2012 muncullah sosok waktu itu Pilkada DKI dulu. Nah Pilkada DKI putaran pertama saya dukung tamunya Ustadz Faisal Basri. Iya dulu ya. Karena jiwanya saya juga jiwa itu tadi perlawanan nih, orang keren nih. Dia maju sendiri, independen, nggak ada partai, mesti gue dukung. Karena dia juga dulu sahabat saya waktu di PAN. Karena kita sama-sama diriin PAN bersama. Jadi gitu, itu saya. Diri saya itu seperti itulah. Gitu. Nah, kalah putaran pertama, masuklah putaran kedua. Ada orang dari Solo ini. Nah, saya belum mau dukung, tapi saya diajak oleh salah satu kerabat saya. Udah dukung dia aja lah nih. Ini orang nih jadi nih, bukan hanya gubernur kayaknya jadi presiden, benar. Ya, om saya lah, ada paman saya yang ngajak gitu. Saya ikut dengan nggak yang selalu semangat, biasa aja. Karena kan dari Solo apa ya siapa nih ya kan, gitu. Ikut aja, dukung. Dalam perjalanannya mungkin karena beliau pintar memoles citranya dan lain-lain. Jadi kita melihat yang sosok yang seperti yang saya selalu dari awal itu spiritnya, ini ada sesuatu yang baru untuk Indonesia, ya kan?
orang sederhana berangkat dari bukan siapa-siapa, ya kan gitulah. Ya itu menjadi suatu yang inspiratif gitu. Ya. Gitu dalam perjalanannya gitu. Nah, tapi jujur, saya die hardnya. Tapi saya mulai tidak pernah memuji atau membenarkan lagi tindakan ketika dia mulai Gibran masuk jadi wali kota. Itu bisa dilihat dari medsos saya. Oke. Banyak pendukung yang die hardnya yang masih buta soal itu, dan ketika itu dicaci oleh orang, kok ternyata Gibran jadi wali kota bukan jualan, ngerti nggak? Jadi emang saya nggak membela itu. Saya sudah mulai menarik garis. Oh, ini orang nih mulai mencurigakan nih gitu. Kayaknya akhirnya manusia biasa juga gitu. Iya, Nah itu karena saya punya harapan dia ini mendukung seorang negarawan, itu aja. Itu di situ mulai saya agak berubah. Calm down, ya kan. Nih udah lah. Terus Bobby jadi ya udah mulai udahlah gue lupain aja lah. Maksudnya nggak lupain bukan nggak dukung atau gimana, tapi udah nggak tensinya dukungan saya tuh udah nggak tinggi. Ya udahlah, biarin aja selesai masa jabatan dan lain-lain. Baik. Nah masalahnya ketika dia nggak mau selesai masa jabatan itu, makin akhirnya kita merasa harus ada sesuatu yang itu aja sih. Jadi kan harus diceritain dari siapa Ciko Hakim dari awalnya kayak gimana gitu masuk politik. Jadi nggak pernah, it's never about uang buat saya. Iya. Gitu. Jadi selain ideologi, karakter gitu ya. Iya. Ya, cita-cita. Dan saya nggak terlalu melihat soal kanan kiri ya. Saya tuh dekatnya sama Pak Amin dan keluarga tuh deket banget. Saya tuh naik haji tahun 99 tuh, ayah saya baru meninggal tahun 98, saya naik haji bertiga. Dituntun sama ibu sama bapak Pak Amin dan Bu Kus. Bang Mardhani, sudah sejauh mana sih ngobrol-ngobrolnya sama 03? Kalau saya nggak ada yang resmi, tetapi dengan bocorannya gitu. Dengan teman PDIP di DPR beberapa kali memang kita bersama. Artinya untuk koalisi nih judulnya. Kalau buat koalisi karena posisi saya tidak pada bidang yang menentukan, paling kalau ketemu Ciko, ketemu Mas Sinton. Kan ada bocoran gitu ya, bos-bos di atas, Dewan Syuro, ketua. Itu mah kita bahas private aja dah. Tapi kira-kira mau didengar nih, udah ada atau belum ada gitu aja sih. Kalau saya lebih kepada Katakanlah belum nikah, mau ke khitbah gitu, udah ada belum? kalau saya melihatnya begini, di elit kita terbiasa untuk berdebat, tetapi lawan berdebat itu kawan dalam berpikir. Ya. Jadi kita boleh beda gitu loh. Iya. Tetapi kita menghargai perbedaan itu. Iya. Tetapi di grassroots seringkali itu tidak terjadi. Pokoknya sekali musuh, ya musuh aja gitu loh. Oke, ya. Nah sehingga yang perlu disiapkan bukan elit. Tapi ayo kita gunakan etika dan logika untuk menilai situasi dan kondisi. Iya. Semua ada konteksnya. Ya. Contohnya misal ya seorang Umar bin Khattab itu kan sebelum masuk Islam sebenarnya niatnya ingin membunuh Nabi. Iya. Seorang Khalid bin Walid itu yang mengalahkan Nabi. Iya. Yang bikin 70 syuhada Uhud. Tapi ketika konteksnya berubah, ya dia akan menjadi satu kekuatan. Iya. Kita kan, kalau saya suka mengingatkan diri gini, nahnu du'at laisa qudot. Ya, kita ini dai bukannya hakim. Pokoknya kalau hakim kalau udah salah ya vonis, sesat, kafir, hukum, neraka. Kalau dai ya kita doa suatu saat akan berubah. Termasuk ketika saya umroh saya doakan Pak Jokowi. Apa doanya? Doanya mudah-mudahan dapat hidayah gitu loh. Untuk bisa memimpin negeri dengan adil. Kan boleh kan doa gitu kan? Gitu kan. Iya. Kita tuh, saya kan mahasiswa di Saudi. Iya, Sir. Kalau saya lagi marah sama teman, orang sana bilang Allah yahdi. Yahdi.
Semoga Allah kasih hidayah sama kamu. Oh, saya kan bukan orang Saudi. Iya. Jadi Enggak, niat-niatnya itu hidayah itu dalam rangka mudah-mudahan Allah bimbing dalam memimpin negeri. Oh gitu maksudnya. Karena fil Arab tuh enggak. Iya. Allah Iya, ya Allah yahdik gitu. Semoga Enggak. Allah kasih hidayah kamu. Berarti saya dalam kondisi Saya doakan Bu Mega. Oh gitu ya. Walaupun yang saya doain menang Anies ya. Kan jadi jangan pelit kalau doa kalau Iya, buat iya, saya iya. gitu loh. Kayak kita datang ke rumah sakit jenguk orang sakit ya Sat ya. Ya kita doakan yang kita jenguk, tapi kan nggak masalah kalau doain semuanya. Iya. Makanya salah satu doa yang saya suka tuh Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum yang mati pun masih kita doain. Iya, apalagi yang hidup ya. Apalagi yang hidup, apalagi yang berjuang untuk membangun Indonesia yang baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur. Tapi kalau doa minta hidayah itu minad dhalal berarti ya. Enggak ke situ saya.